Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarti, NIM D2 11091, Program Studi Informatika Angkatan 2022, Universitas Teknologi Sumbawa. Pada video kali ini saya akan melakukan proses membangun model klaster menggunakan tools Pathminer, yang dimana klaster adalah proses pengelompokan data berdasarkan kemiripan antar data, yaitu proses pengelompokan data dengan yang memiliki atribut atau kemiripan dari data yang dimiliki, seperti klaster daun ataupun klaster pohon. Nah, di sini atau pada kasus kali ini saya akan melakukan klaster terhadap pelanggan. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita import dulu data yang akan kita gunakan. Nah, untuk data saya ada di My Computer. Nah, di sini saya menggunakan data mall customer atau pelanggan mall, yang dimana saya akan melakukan cluster terhadap data yang saya miliki ini. Nah, cluster juga menggunakan data yang tidak berlabel. Setelah teman-teman menemukan di mana teman-teman menyimpan data yang telah di-download, di sini untuk datanya saya sudah download dari Kaggle, yaitu data mall customers. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini untuk datanya saya simpan di local repository di bagian Pathminer agar mempermudahkan saya menemukan data yang sudah saya import. Ini untuk data yang telah berhasil saya import ke dalam Pathminer. Nah, di sini untuk atributnya ada atribut customer ID, genre, age, annual accounts, dan speeding score. Nah, ini untuk atribut yang ada pada data saya. Kita akan mencoba cek apakah data ini terdapat missing value. Kita ke statistik. Nah, di sini ternyata data saya tidak ada missing value-nya. Kita langsung saja ke bagian desain. Di bagian desain ini kita akan melakukan proses atau menjalankan proses membangun model cluster pada data yang sudah kita import tadi. Nah, yang pertama kita ke bagian repository. Di bagian repository ini kita akan menambahkan data yang sudah kita import, yaitu mall customer. Kita drag dalam reproses. Nah, pada bagian data ini kita nanti akan melakukan cluster terhadap data yang kita miliki ini. Di sini saya akan mencoba melakukan cluster nantinya, yaitu di atribut genre, age, dan annual accounts. Kita ke desain lagi. Nah, yang dimana kita ke bagian operators. Nah, di bagian operators ini kita akan menambahkan operator select atribut untuk memilih beberapa atribut yang akan kita analisis. Kita drag dalam reproses. Setelah itu kita menambahkan operator nominal to numeric karena data saya terdapat tipe yang bernominal, yaitu kita ke result. Nah, di sini untuk data saya atau atribut yang memiliki data yang bersifat nominal, yaitu ada di genre, yang dimana ada male dan female. Nah, ada perempuan dan laki-laki. Nah, dari data ini kita akan ubah ke numeric agar mudah dianalisis. Kita ke bagian desain, kita tambah nominal, operator nominal to numeric. Setelah operator ditemukan, kita drag dalam reproses. Setelah itu, karena saya ingin melakukan penskalaan atau menyamaratakan skala dari data saya tambahkan operator normalis. Setelah operator ditemukan, kita akan drag dalam reproses. Setelah itu kita hubungkan.
kita ke bagian select atribut, kita ke bagian parameters. Nah, di sini kita pilih sunset. Setelah itu kita akan memilih atribut yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan atribut dari kolom 2 sampai 4, yaitu ada age, ada customer items, ada genre. Segitu saja. Selanjutnya kita apply. Nah, setelah itu kita ke bagian nominal to numeric. Di sini untuk coding type-nya kita pilih unique integers agar data saya bersifat unik nantinya, ya, tipe data yang nominal itu bersifat unik atau integers. Setelah itu kita runningkan. Nah, proses dari mengubah data nominal ke numerik sudah berhasil, dan proses penskalaan juga sudah berhasil. Ini data aslinya. Nah, ini data aslinya masih ada genre, itu masih ada yang tipenya nominal, sedangkan setelah dinormalisasi atau setelah di preparation sudah berubah. Setelah itu kita bagian desain. Nah, kita tidak usah melakukan penskalaan, kita delete. Nah, kita coba runningkan lagi. Nah, ini untuk hasil dari proses mengubah data nominal ke numerik. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu mau rekonstruksi data, di sana sudah lengkap. Kita ke desain lagi. Kita akan menambahkan operator Nah, di sini kita akan melakukan analisis elbow method atau memilih cluster. Kita tambahkan loop parameters, operator loop parameters. Nah, setelah operatornya ditemukan, kita akan drag nama proses. Tujuan dari operator loop parameters ini yaitu nantinya kita akan mencoba membagi nilai atau jumlah K kita secara otomatis. Jadi nantinya kita bisa memilih jumlah cluster dari data yang ingin kita clusterkan. Setelah itu kita coba hubungkan. Nah, setelah kita hubungkan, kita coba klik loop parameters. Nah, di bagian loop parameters ini kita akan menambahkan algoritma yang kita gunakan. Di sini saya ke bagian operators. Nah, di sini saya menggunakan algoritma K-means. Setelah itu kita akan drag dalam area proses. Kita hubungkan dengan loop parameter tadi. Kita coba hubungkan. Nah, ini untuk parameter dari clustering itu kita bisa memilih berapa cluster yang ingin kita lakukan. Nah, K ini yaitu hasil dari elbow method yang tadi kita menggunakan loop parameters. Nah, selanjutnya maksran 10 ini yaitu menghindari lokasi yang optimum atau hasil lokal yang optimum. Selanjutnya kita coba runningkan, pasti masih belum bisa. Nah, di sini kita belum menambahkan parameters dari loop parameters kita. Kita ke bagian parameters. Kita akan menambahkan. Setelah itu kita klik OK. Kita coba runningkan lagi. Nah, ini hasil dari proses clustering menggunakan algoritma K-means. Nah, di sini ada 5 cluster karena
K yang kita tentukan tadi ada 5, yaitu ada 0 sampai 4, yaitu ada klaster 0 dan klaster 2, klaster 1 hingga klaster 4. Ada 5 klaster. Nah, di sini setiap setiap atribut memiliki klaster yang dimana untuk klaster 3 itu ada genrenya 0 atau laki-laki karena datanya sudah kita ubah tadi ke numerik sehingga 0 hasil perubahannya, dan age-nya atau tahunnya 19 dan seterusnya. Nah, untuk klaster 1 ini yaitu usia muda rendah. Klaster 0 itu untuk usia muda rendah atau annual income-nya rendah. Nah, sedangkan klaster 1 itu untuk usia muda income tinggi, dan klaster 3 itu yaitu usia muda income tinggi, dan untuk klaster 4 dan 5 itu usia tua income rendah dan tinggi. Kita bagian statistik. Nah, di sini ada klaster 0, klaster 1 atau lain sebagainya. Kita ke visualization. Ini hasil visualisasi dari klaster yang sudah kita buat tadi, sudah kita lakukan. Kita di sini di bagian plot ini kita bisa memilih atribut yang ingin kita lihat visualisasinya. Contohnya di SMix kolom sini saya coba age. Nah, di sini untuk hasil klasternya, untuk colornya itu biarkan klaster. Setelah itu kita volume value columns-nya saya coba genre. Nah, di sini udah berubah. Ada klaster 0, klaster 2, klaster 1, klaster 3 dan klaster 4. Udah terlihat di visualisasi ini untuk klasternya. Ini kita melakukan klaster menggunakan algoritma K-means. Nah, jika teman-teman hanya ingin 2 klaster, teman-teman bisa ke bagian desain. Nah, di bagian desain ini teman-teman klik klaster. Nah, di bagian parameter sini teman-teman bisa menambahkan K sama dengan 2. Nah, jika K sama dengan 2, maka klasternya hanya 0 dan 1. Nah, sedangkan makseran ini yaitu menghindari hasil lokal optimum. Kita coba runningkan. Kita ke sampel set. Nah, ini untuk klasternya ada 0 dan 1. Nah, itu jika kita memilih K sama dengan 2. Nah, jadi K ini yaitu jumlah klaster yang ingin kita tentukan. Nah, tadi karena kita menggunakan loop parameters, jadi kita dapat menentukan klaster dari data kita atau jumlah klaster yang ingin kita lakukan. Kita coba lakukan ke proses. Jika kita menghapuskan loop parameter sini, apa yang akan berubah? Kita coba apakah berhasil? Nah, jika kita hanya menambahkan algoritma K-means saja tanpa adanya album method atau penentuan klaster, yaitu untuk hasilnya seperti ini, langsung menampilkan klaster 0 ada 45 items, klaster 1 ada 21, klaster 2 ada 65, dan seterusnya ada 5 klaster.
yang dimana jumlah datanya ada 200. Nah, ini untuk view dari cluster 0, yaitu ada 1.0, 2.0. Kalau cluster 1 pastinya, nah ini cluster 1 itu 180, 181 dan seterusnya. Ini untuk centeroid table-nya ya. Ini hanya ada 3 atribut saja karena pada saat kita memilih atribut tadi ada 3 atribut yang kita pilih, yaitu ada atribut genre, age, dan annual accounts. Nah, itu hasil dari proses melakukan cluster dari data mau customer ini atau data pelanggan mall. Kita coba ke bagian graph. Nah, graph ini yaitu graph dari hasil clustering kita atau model clustering kita. Nah, itu perbedaan dari jika kita menambahkan album method atau parameters, loop parameters, atau menentukan cluster dari data yang kita miliki. Nah, sedangkan kalau tadi kita menggunakan loop parameters itu di sana sudah langsung tertera yang mana cluster 0, cluster 1 dan cluster lainnya. Kita coba lagi tambah loop parameters. Di sini kita akan coba melakukan performance model atau menguji performance dari model saya. Saya tambahkan apply model. Setelah itu tambahkan performance untuk menguji performance dari algoritma yang saya miliki. Setelah itu kita hubungkan. Kita ke bagian proses. Di bagian proses ini kita tentukan parameter dari loop parameters ini. Cluster commits ada di atribut. Setelah itu kita ke bagian loop parameters. Nah, di sini kita tentukan clusteringnya ada berapa clusternya. Di sini saya coba 2 saja cluster. Setelah itu kita ke performance. Nah, sudah. Kita coba runningkan apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini input missing. Nah, berarti belum ada inputnya. Kita ke bagian kita tambahkan kita coba runningkan lagi. Masih input is missing. Kita ke
Kita ke bagian proses, apakah udah terhubung? Nah, ternyata tidak terhubung antara nominal to numeric sama loop parameter sini, sehingga dia missing input, teman-teman. Kita coba runningkan kembali. Nah, dia baru bisa terkoneksi atau bisa running. Nah, ini untuk performance. Nah, ini untuk performance dari algoritma yang kita gunakan. Nah, ini hasilnya itu average APG within control distance itu ada sekitar kurang dari 145.382. Nah, untuk deskripsinya itu, nah ini hasil dari menguji performance dari cluster yang kita buat. Nah, jika itu sudah berhasil, kita tadi membuat cluster dan kita uji keakuratannya sudah berhasil juga, yaitu kita ke bagian parameters. Nah, di sini kita menggunakan average width dan center width distance, sehingga hasilnya itu kita coba normalis. Apakah hasilnya? Nah, ini average width dan center width distance itu kurang 145.382 dari hasil dari proses valuasi model yang kita lakukan. Nah, kita coba mix. Kita coba hapus ini. Nah, pada dataset ini kita tadi sudah berhasil melakukan cluster terhadap tiga atribut, yaitu ada genre, age, annual incomes. Nah, jika kita ingin melakukan semua atribut yang ada pada data kita ke bagian proses. Nah, di sini kita di select atribut ini kita pilih atribut filter tab all atribut. Nah, kita coba jalankan. Kita ke bagian desain aja agar mempermudah kita melihatnya. Kita ke bagian loop parameters, kita coba hapus dulu performance ini. Kita coba runningkan. Kita belum menambahkan operator di loop parameters. Di sini kita tambahkan atributnya. Kita klik OK, kita ke loop parameters lagi. Nah, di sini kita tentukan berapa cluster. Di sini ada 2 cluster yang saya tentukan, atau kita cantumkan 3 cluster saja. Kita jalankan. Nah, di cluster model ini sudah terdapat ada 60 cluster 0 68 dan cluster 1 61, cluster 2 71 hingga mencapai 200 data. Jadi itu untuk semua data yang saya miliki, sudah saya lakukan cluster. Ini untuk graph-nya dan table center width-nya. Nah, di sini untuk genre itu cluster 0 0,536 hingga cluster 3, ada 3 cluster karena K yang kita tentukan itu hanya 3 atau jumlah clusternya itu 3. Itu untuk proses membangun model cluster atau pengelompokan. Nah, jadi ini yang mana termasuk cluster 0, cluster 1, dan cluster 2 dari data atau atribut yang kita miliki. Teman-teman, di bagian parameter cluster kami sini, teman-teman bisa menambahkan berapa cluster, mau 5, mau 4. Jika 4 cluster berarti ada 0 sampai 3 cluster. Nah, di sini
ada 0 sampai 3 klaster karena jumlah klaster yang kita pilih ada 4. Baik, untuk kesimpulan dari proses atau praktik kali ini yaitu kita membuat model klaster pada dataset mall customer. Dapat disimpulkan bahwa pelanggan mall dapat dikelompokkan ke dalam 5 klaster, 3 klaster, dan 2 klaster berdasarkan kemiripan baik genre, age, annual accounts pada atribut data yang kita miliki. Metode Cummins ini mampu segmentasi pelanggan dengan baik. Nah, jadi proses klaster pelanggan mall ini berhasil kita lakukan, yaitu tadi kita udah coba melakukan 4 klaster, 3 klaster, dan 2 klaster. Jadi berhasil melakukan kelompok berdasarkan kemiripan dari data yang kita miliki. Nah, yang dimana tadi kita udah berusaha membuat atau sudah membuat 5 klaster dari data yang kita miliki, dari atribut yang kita miliki. Jadi proses klaster pada data customer atau mall customer ini berhasil kita buat. Mungkin itu saja untuk proses membangun model klaster yang dapat saya contohkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.